Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa program Pasca Sarjana Magister Pendidikan Islam IAIN Kudus ya. Sebagaimana yang saya janjikan ya pada pertemuan kemarin ya, bahwasanya materi yang kemarin kita sampaikan akan kita upload di YouTube sehingga Bapak dan Ibu dapat menyimak hal-hal yang terlewatkan ketika kita menyampaikan materi tersebut. Baik Bapak dan Ibu ya, jadi pada pembahasan pertama dari mata kuliah perencanaan dan pembiayaan pendidikan ini adalah mengenai peranan fungsi perencanaan dan pembiayaan dalam manajemen pendidikan. Pertama kali kita lihat Bapak Ibu ya mengenai konsep manajemen pendidikan. Ya, manajemen pendidikan adalah suatu disiplin ilmu ya yang mempelajari tentang tata cara pengelolaan semua sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga dengan mempergunakan fungsi-fungsi manajemen, yaitu seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Berangkat dari scientific management atau manajemen ilmiah sebagai teori dasar dalam manajemen pendidikan, scientific management ini mencakup teori administrasi dan teori birokrasi. Manajemen ilmiah ini menjelaskan cara-cara, teknik, langkah-langkah, dan pembagian tugas. Nah, kemudian apa itu pendidikan? Ya, pendidikan ini adalah bisa dikatakan dia fungsinya adalah merupakan proses seseorang memperoleh pengetahuan. Ya, fungsinya agar peserta didik tersebut dapat memperoleh pengetahuan. Di sisi lain, pendidikan juga mengembangkan kemampuan atau skill dari peserta didik. Di samping itu juga pendidikan bertujuan untuk mengubah sikap atau attitude ya peserta didik ya dari yang kurang bagus menjadi lebih bagus ya. Pendidikan adalah suatu proses transformasi peserta didik agar mencapai hal-hal tertentu sebagai akibat proses pendidikan yang diikutinya. Beberapa fungsi pendidikan yang lain diantaranya adalah fungsi sosial dan fungsi individu ya. Atau secara umum seperti ini ya. Secara umum fungsi pendidikan itu bisa kita lihat ya, atau bisa kita bagi menjadi dua, yaitu fungsi sosial dan fungsi individu ya. Fungsi sosial yaitu membantu setiap individu menjadi anggota masyarakat ya. Artinya apa? Artinya dengan pendidikan tersebut ya, peserta didik setelah menempuh sebuah pendidikan dia akan sanggup beradaptasi, sanggup berperan dalam masyarakat, sanggup ya untuk ya bagaimana dia memberikan kontribusi terhadap masyarakat. Kemudian yang kedua, fungsi individu berkaitan dengan bagaimana seseorang itu menempuh hidup yang lebih memuaskan dan lebih produktif dengan pendidikan. Kalau yang mungkin kalau orang mengatakan ya ada beberapa pengusaha dan lain sebagainya yang tingkat pendidikannya itu tidak tinggi ya, itu betul. Tetapi secara umum, secara garis besar ya, bahwasanya tingkat pendidikan itu akan mempengaruhi bagaimana tingkat pekerjaan seseorang atau bagaimana jenis pekerjaan seseorang. Ini secara umumnya. Nah, adapun yang sukses dengan tingkat pendidikan yang tidak begitu tinggi tersebut, mungkin ini adalah kasus-kasus tertentu yang tidak terjadi pada setiap orang. Bapak Ibu yang berbahagia, mahasiswa pasca sarjana. Nah, kemudian kita lihat apakah fungsi utama dari manajemen. Tadi fungsi pendidikan sudah kita lihat bahwasanya pendidikan itu dibagi dua fungsinya, sosial dan individu. Sedangkan manajemen di sini ada 5 ya. Dia merancang, mengorganisasi, memerintah, mengkoordinasi, dan mengendalikan. Karena mata kuliah kita adalah mata perencanaan dan pembiayaan pendidikan, maka kita masuk dalam fungsi yang pertama, yaitu merancang. Bagaimana perencanaan dan pembiayaan pendidikan kita, itu yang akan kita lihat, yang akan kita diskusikan dalam pertemuan selanjutnya. Bapak Ibu, perencanaan pendidikan dilakukan, ini tujuannya adalah untuk merealisasikan tujuan pendidikan. Jadi kalau tujuan pendidikan nasional itu ada, misalkan ya
kita ingin mencerdaskan ya, kehidupan bangsa atau menciptakan peserta didik atau generasi yang seperti ini kan banyak sekali itu dalam undang-undang ini ya, Sisdiknas itu kan tujuan pendidikan kita itu banyak tuh, mencakup yang intelek, yang religius, yang akhlaknya baik, yang ini dan seterusnya gitu kan. Nah, ini perlu perencanaan supaya apa? Supaya tujuan tersebut dapat terrealisasikan gitu ya. Perencanaan pendidikan ya, ini menyangkut 5W dan 1H. Jadi harus dilihat dulu what ya, pendidikan seperti apa, who, kepada siapa, why, kenapa kita berikan ya materi seperti itu, adakah implikasinya, adakah efeknya ketika kita berikan materi seperti itu kepada para siswa gitu loh, ketika kita berikan kurikulum tersebut kepada para siswa atau peserta didik. Dan when, kapan kita berikan, tentu saja perlu direncanakan sesuai dengan usia perkembangan peserta didik misalkan. Kemudian where, di mana, butuh sarana, butuh prasarana ya. Sekolah pendidikan tidak bisa diselenggarakan ala kadarnya misalkan. Nah, kita lakukan atau kita ini ya, kita lakukan pembelajaran atau pendidikan tersebut itu di sembarang tempat, tentu tidak. Ini akan mempengaruhi ya motivasi, mempengaruhi hal-hal lain yang menyangkut peserta didik. Kemudian dan yang terakhir adalah how, bagaimana pendidikan itu kita berikan kepada peserta didik gitu. Nah, siapa pengajarnya, nah, kemudian bagaimana cara mengajarnya, bagaimana metode yang digunakan dan lain sebagainya, harus ini ya kita rencanakan. Kemudian rencana strategis merupakan pendekatan perencanaan yang bersifat situasional karena berdasarkan pada kebutuhan, kondisi empiris dan tantangan yang dihadapi oleh organisasi. Ini juga perlu lembaga pendidikan untuk menyusun rencana strategis ketika ya ada hal-hal ya yang menyangkut ya atau yang yang berkaitan dengan situasi yang tidak direncanakan sebelumnya gitu. Contohnya seperti saat ini ketika kita menghadapi pandemi ini ya, bagaimana penyelenggaraan pendidikan kita perlu rencana strategis supaya ya pelaksanaan pendidikan itu tetap berjalan ya, esensinya tetap berjalan, dan juga keselamatan kesehatan peserta didik ini juga peserta didik dan pendidik ya ini juga diperhatikan. Kemudian Bapak Ibu ya, di dalam perencanaan dan pembiayaan pendidikan ini ada isu-isu pembiayaan pendidikan yang perlu nanti kita juga diskusikan ya. Di antaranya isu-isu pembiayaan pendidikan tersebut adalah pembiayaan pendidikan ini merupakan salah satu aspek penting dalam kebijakan di sektor pendidikan. Isu pembiayaan pendidikan memuat berbagai aspek. Di antaranya adalah bagaimana cara memperoleh dana, bagaimana cara mendistribusikannya, ya, kemudian cara mengawasi penggunaannya agar efektif dan efisien. Ini adalah isu-isu pembiayaan pendidikan. Cara memperoleh dana tersebut dari mana? Apakah dari pemerintah, ataukah dari peserta didik atau siswa, ataukah sponsor dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara mengawasi penggunaannya agar dana tersebut betul-betul dialokasikan sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian bagaimana cara mendistribusikannya itu ya. Ini juga harus kita perhatikan. Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana, bahwasanya kita ketahui antara pendidikan dan pembangunan itu erat sekali hubungannya ya. Sebagaimana dikemukakan oleh Jones dan Morpeth, ia mengemukakan bahwa pendidikan itu mempunyai peranan vital terhadap ekonomi dan negara modern. Demikian pula dengan Alsop ya, yang menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor fundamental dalam pembangunan. Ya, kita tahu ya, negara-negara yang mereka itu pada saat ini maju ya, mereka sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu mereka fokus di dunia pendidikan, menyiapkan sumber daya yang berkualitas untuk mengolah kekayaan bangsanya gitu. Nah, ini sangat penting sekali, karena sebagus apapun ya sumber daya atau semelimpah apapun sumber daya yang dimiliki oleh suatu bangsa,
ketika tidak ada sumber daya manusia yang unggul yang bisa mengolah sumber daya tersebut, maka tidak akan berarti apa-apa gitu. Kita hanya bisa menjual mentahnya, kemudian barang jadinya kita beli lagi dan lain sebagainya. Ya, tentu saja kalau kita analogikan misalkan seperti ini, seorang petani ketela, ya, dia menjual sekeranjang ketelanya itu dengan harga misalkan ya 20.000 atau berapalah gitu ya. Tetapi ketika ketela itu sudah diproduksi menjadi roti dan lain sebagainya itu ya, bisa jadi satu keranjang itu menjadi ya sekian banyak atau ratusan roti yang menjadikan harga itu berkali-kali lipat gitu kan. Nah, ini pentingnya ya sumber daya manusia berkaitan dengan pembangunan itu. Ya, kita ada sebuah ini ya ungkapan gitu ya yang sering diungkapkan orang gitu ya. Jadi ketika Jepang itu setelah dibom atom oleh sekutu ya, Hirosaki dan Nagasaki itu Hiroshima dan Nagasaki, maaf salah ya, Hiroshima dan Nagasaki itu setelah dibom oleh sekutu, Kaisar Jepang itu tidak menanyakan berapa jumlah prajurit yang dimiliki, berapa peluru yang masih tersisa, berapa pesawat yang masih dipunyai dan lain sebagainya, tidak. Tetapi dia bertanya tentang berapa jumlah guru yang masih dipunyai gitu. Dia betul-betul sadar bahwasanya untuk dia sudah kalah perang, negaranya sudah hancur, dan untuk membangun kembali negara itu diperlukan ya seorang guru-guru yang terbaik ya, yang dia itu bisa ya, mengajari warga negara untuk bangkit kembali. Nah, ini penting sekali. Bahkan seorang tokoh ya di Afrika Selatan itu yang sering kita dengar namanya, yaitu Nelson Mandela, itu pernah mengatakan education is the most powerful weapon to change the world ya. Pendidikan ini merupakan senjata yang paling kuat ya, senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia atau mengubah peradaban gitu. Ya, maka ini penting sekali ya. Negara-negara seperti Malaysia yang dulu dikatakan orang-orang Malaysia itu ya, warga negara Malaysia itu sering menempuh pendidikan di negara kita di tahun 80-an. Sekarang berbalik, sistem pendidikan mereka lebih bagus, lebih tertata dibandingkan kita gitu ya. Kemudian India, kemudian Korea Selatan dan lain sebagainya, itu adalah negara-negara yang memang dulu itu memfokuskan ini, sudah berpuluh-puluh tahun lagi lalu ya, memfokuskan diri di dunia pendidikan, peningkatan sumber daya yang berkualitas tadi. Bapak Ibu, pendidikan merupakan salah satu faktor penting ya. Jadi dengan tadi yang saya sampaikan tadi, dengan apa yang saya sampaikan tadi, jadi bisa kita lihat bahwasanya pendidikan itu merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan sumber daya manusia, menjadi sumber daya yang berkualitas. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 bahkan disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara itu berhak mendapatkan pengajaran. Artinya apa? Artinya setiap warga negara yang sampai pada usia tertentu, yang dia usia wajib belajar tertentu, dia itu berhak mendapatkan pengajaran, berhak untuk sekolah gitu kan itu ya. Nah, kemudian hal ini membuktikan adanya langkah pemerataan pendidikan bagi seluruh warga di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua orang dapat memperoleh pendidikan yang selayaknya ya, dikarenakan berbagai faktor, termasuk mahalnya biaya pendidikan yang harus dikeluarkan. Ini masalah bagi kita karena tidak semuanya gitu kan. Jadi kalau pemerintah sudah mengcover dengan dana pos dan lain sebagainya, ternyata masih ada pembiayaan yang lain gitu kan ya, yang harus dipenuhi oleh siswa. Tapi kalau kita lihat ya, angka partisipasi sekolah di usia tingkat dasar, di tingkat dasar dan tingkat menengah pertama itu cukup bagus di negara kita itu. Hanya saja menurun di tingkat menengah atas itu menjadi sekitar 70 sekian persen gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya warga negara kita yang tingkat pendidikannya SMA itu masih kurang gitu ya, apalagi di perguruan tinggi kan. Jadi peningkatan kualitas pendidikan ini dapat diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Ya. Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana, menurut Adam Smith, ya, jadi yang sumber daya manusia ini adalah atau human capital ini adalah kekayaan bangsa, ya. Jadi dia itu merupakan modal bagi suatu bangsa, ya, yang tentu saja untuk memperoleh modal tersebut, ya, memerlukan proses, ya. Prosesnya adalah belajar, dan belajar itu, ya, tentu memerlukan biaya yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan atau oleh negara, gitu. Pentingnya pembiayaan pendidikan ini kita sadari, ya, bahwa dalam mencapai tujuan pendidikan yang optimal, maka salah satu hal yang penting adalah mengelola biaya dengan baik sesuai dengan kebutuhan dana yang diperlukan. Nah, manajemen pembiayaan pendidikan minimal mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya. Penyaluran anggaran perlu dilakukan secara strategis dan integratif antara stakeholder, ya, agar mewujudkan kondisi ini. Perlu dibangun rasa saling percaya baik internal pemerintah maupun antar pemerintah, ya, antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat. Jadi pembiayaan pendidikan ini perlu dikelola dengan baik, gitu. Jangan sampai, ya, tidak dikelola dengan baik kemudian pendidikan itu menjadi berantakan, gitu, ya. Kalau di lembaga-lembaga negeri, saya kira sistem pengawasannya sudah lebih lebih ketat karena pemerintah langsung mengawasi. Tetapi di lembaga-lembaga pendidikan swasta ini sangat disayangkan ketika lembaga-lembaga pendidikan tersebut itu terjadi konflik, gitu, ya. Nah, yang akhirnya ketika terjadi konflik itu sekolah menjadi bubar, gitu kan. Ya, masing-masing merasa memiliki atau merasa membesarkan sekolah tersebut, gitu. Ya, akhirnya sekolah itu menjadi berantakan, ya, peserta didik tidak terurus dan sekolahnya menjadi bubar. Ini sangat disayangkan sekali. Maka perlu dibangun itu, ya, rasa saling percaya itu baik internal pemerintah maupun internal pemerintah maupun antara pemerintah dengan masyarakat dan masyarakat dengan masyarakat. Jadi perlu, ya, penyelenggaraan pembiayaan pendidikan yang akuntabel dan transparan sehingga tidak menimbulkan kecurigaan tertentu, ya, kepada pihak-pihak tertentu. Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana, di antara faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan yang tadi kita sebutkan bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan tidak semua masyarakat itu memperoleh pendidikan itu adalah salah satunya adalah biaya pendidikan, ya, mahalnya biaya pendidikan. Nah, di antara faktor yang mempengaruhi biaya pendidikan tersebut adalah yang pertama kenaikan harga atau rising price. Ini tugas pemerintah untuk menstabilkan harga supaya, ya, supaya biaya pendidikan itu tidak ikut naik, gitu, ya. Kalau harga-harga yang lain naik, maka biaya pendidikan juga ikut naik, gitu. Kemudian perubahan relatif dalam gaji guru atau teacher salaries, ya. Ini juga sebetulnya kalau kita lihat undang-undang, gitu, ya, guru itu dijamin, ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur bahwasannya seorang guru itu harus mendapatkan penghasilan yang layak, gitu. Nah, ini bagaimana sistemnya ke depan, gitu, ya, perlu kita tata, perlu kita usulkan supaya kesejahteraan guru itu, ya, ini menjadi perhatian yang utama dari pemerintah. Kemudian perubahan di dalam populasi dan kenaikan presentasi jumlah siswa yang terdaftar di sekolah negeri, meningkatnya standar pendidikan atau educational standard, ya, apalagi di era seperti ini, ya, kalau teknologi informasi itu meningkat pesat, gitu, ya, perkembangannya, maka pendidikan harusnya juga mengikuti. Jangan sampai pendidikan itu justru berjalan lambat, tapi perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat, gitu. Nah, siswa bisa mengakses apapun dengan handphonenya, dengan smartphone-nya, tapi guru masih mengajar ala konvensional. Ini kan menjadi lack of culture. Nah, jadi ketimpangan, gitu, ya. Ya, menjadi ketimpangan, ini terjadi ketimpangan, harus diikuti, ya. Kemudian meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang terakhir adalah meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan tinggi atau higher education. Ini juga perlu sekali. Atau kalau kita lihat, ya, kita bandingkan, kita ambil yang paling tinggi misalkan.
jumlah dokter kita ya itu per berapa juta ini ya, per 1 juta penduduk itu ada berapa ya, kita bandingkan dengan Malaysia, dengan India, itu ternyata kita masih kalah, itu masih sedikit itu ya. Ini yang menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan masyarakat kita itu belum setinggi Malaysia maupun India ya. Bapak Ibu mahasiswa pasca sarjana, di antara jenis-jenis pembiayaan pendidikan ada yang dinamakan direct dan indirect cost, ada recurrent and capital cost, ada private and social cost, dan opportunity cost. Ini tidak akan kita bahas sekarang ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya insya Allah ya. Selanjutnya, upaya meningkatkan mutu pendidikan ini sudah dilakukan oleh pemerintah ya. Di antaranya adalah di antaranya adalah meningkatkan ya kurikulum ya, kemudian meningkatkan alokasi dana untuk pendidikan gitu ya. Jadi kecukupan sumber daya pendidikan untuk menunjang proses pendidikan ini sangat penting sekali ya. Artinya apa? Artinya dengan tersedianya jumlah guru yang cukup maupun tenaga kependidikan yang cukup ya, kemudian buku atau teks ya yang bisa diakses siswa dengan mudah, kemudian perpustakaan yang bagus yang menampung berbagai macam literatur gitu ya, yang bisa diakses peserta didik gitu, dan sarana prasarana belajar yang modern atau yang yang berbasis teknologi modern gitu ya. Itu perlu karena ini menunjang mutu pendidikan itu. Guru akan lebih mudah mengajar ketika banyak sekali fasilitas yang disediakan gitu kan. Kemudian mutu proses pendidikan itu dalam arti kurikulum dan pelaksanaan pengajaran untuk mendorong para siswa belajar yang lebih efektif. Di kita sudah sering ya terjadi perubahan kurikulum, tetapi masalah yang ditimbulkan klasik ya. Guru-guru merasa tidak siap ya, guru-guru merasa terbebani dengan adanya perubahan kurikulum tersebut. Maka ke depan sebetulnya perlu kita rencanakan ya. Jadi bagaimana agar perubahan kurikulum itu tidak tidak banyak mendapat penolakan dari para guru ya. Yang namanya perubahan tentu saja pasti ada resistance ya, ada penolakan di situ ya. Tetapi perlu kita manage agar penolakan itu tidak besar itulah, agar penolakan tersebut justru tidak menjadikan kurikulum tersebut tidak dapat dilaksanakan itu. Sebagaimana polemik kurikulum 2013 yang dulu pernah ditunda pelaksanaannya kan beberapa tahun itu kan menjadi masalah itu. Harusnya misalkan gini ya, dalam pandangan saya itu ya. Jadi perubahan kurikulum itu jangan sampai serta-merta merubah berbagai macam ini secara signifikan itu ya. Jadi misalkan perubahan kurikulum itu hanya pembaharuan saja, penambahan gitu kan. Bisa setiap tahun, bisa 2 tahun sekali, tidak harus 4 tahun kan misalkan itu. Nah, tidak harus 4 tahun misalkan menterinya ganti kemudian ganti kurikulum, tidak. Nah, bisa 2 tahun, bisa setiap 2 tahun itu kan. Ada penambahan sehingga guru ini sedikit demi sedikit mulai mengadaptasi gitu perubahan kurikulum tersebut itu. Jadi kalau langsung berubah yang berubah total gitu ya, itu tentu saja akan terjadi penolakan. Guru sudah banyak bebannya ya, di samping mengajar dia juga mengerjakan administrasi yang bertumpuk-tumpuk ya, dibebani lagi dengan kurikulum yang harus mengubah total gitu. Tentu akan menyulitkan para guru. Kemudian mutu output dari proses pendidikan dalam arti keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh siswa. Ketika kurikulumnya bagus ya, kemudian sarana prasarana bagus ya, guru menggunakan metode yang bagus, mengajarnya bagus, maka tentu saja akan diperoleh output dari proses pendidikan yang berkualitas. Baik Bapak Ibu mahasiswa para sarjana, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita berjumpa lagi dalam perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.